Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa sehat dan kita selalu diberi semangat oleh Allah untuk menjalani aktivitas hari ini. Allahumma amin. Baik anak-anak, hari ini kita masuk di tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, langsung saja kita mulai, yaitu membaca teks eksplanasi. Nah, anak-anak, di kelas 4 dan 5 kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi bisa dibuka halaman 24. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, baik berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, teks eksplanasi ini mempunyai ciri-ciri. Nah, cirinya apa saja? Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian yang kedua, struktur dari teks eksplanasi adalah 1. Pernyataan umum, di mana pernyataan umum ini merupakan gambaran awal tentang sesuatu yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Struktur yang kedua adalah deretan penjelasan atau eksplanasi, yaitu merupakan inti penjelasan yang disampaikan. Kemudian struktur yang ketiga adalah interpretasi, berisi pandangan atau simpulan penulis yang bersifat opsional. Nah, ini adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian kita akan menguraikan struktur teks. Nah, di sini ada teks di halaman 23 yang berjudul transmisi dan distribusi listrik. Nah, anak-anak silahkan dibaca di situ ya, silahkan dibaca. Kemudian nanti kalian isikan di halaman 24 ya. Bacalah kembali teks eksplanasi, transmisi dan distribusi listrik. Uraikan struktur teks eksplanasi tersebut. Nah, dituliskan dalam kolom halaman 24. Di situ ada struktur teks yang berisi pernyataan umum, nanti kalimatnya yang mana yang ada di dalam teks. Kemudian deret penjelas itu yang mana yang ada di dalam teks. Kemudian interpretasi itu ada di mana yang ada di dalam teks. Nah, buat latihan saja, tidak usah dikirimkan ke ustazah ya nak ya. Kemudian kita lanjut lagi membuat rangkaian seri. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang rangkaian seri dan paralel ya. Rangkaian seri dan paralel, masih ingat atau enggak pengertian dari rangkaian seri? Ya, rangkaian seri adalah rangkaian disebut seri jika dua alat listrik atau lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan, jadi tidak bercabang. Nah, itu ya. Jadi intinya arus listrik pada rangkaian seri hanya memiliki satu jalan, tidak bercabang. Nah, dilihat di situ ada gambar rangkaian seri yang terdiri dari sumber daya, baterai dan lampu. Kemudian ada arus listrik yang mengalir dari muatan positif ke muatan negatif ya. Rangkaian seri itu tidak punya cabang. Jika salah satu lampu pada rangkaian seri padam, maka otomatis lampu yang lain juga akan ikut padam. Nah, ini ya. Nanti bisa dicoba di rumah ya untuk membuat rangkaian seri. Dicoba saja, tidak usah dikirimkan. Jadi anak-anak supaya tahu saja ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di pembelajaran 4. Langsung saja pembelajaran 4. Menyajikan informasi penting dari teks tentang penemuan bola lampu pijar. Nah, bola sebelumnya bisa kalian lihat di teks Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Nah, bisa kalian baca di situ ya. Bisa kalian baca halaman 28, 29. Jadi di sini intinya Thomas Alva Edison ini berhasil
menciptakan sebuah penemuan penting, yaitu menemukan bola lampu pijar, ya. Oke. Silakan dibaca dengan seksama. Kemudian di halaman 30 anak-anak melakukan identifikasi, ya, melakukan identifikasi pada teks tersebut, ya, yang di paragraf 1, pernyataan umum, ya, seperti itu. Jadi intinya seperti itu anak-anak, yang namanya identifikasi informasi, ya. Di situ di paragraf 1 ada pernyataan umum, paragraf 2 ada deretan penjelas, di paragraf 3 juga ada deretan penjelas, di paragraf 4 ada deretan penjelas, paragraf 5 deretan penjelas, dan di paragraf 6 itu ada kesimpulan dan pesan. Jadi seperti itu. Bisa kalian coba-coba, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini tidak, ini kita matematika sudah sendiri, ya. Oke, bertanggung jawab atas hak yang diperoleh. Nah, hak, pengertian hak anak-anak sudah tahu. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan ketika sudah melaksanakan kewajiban. Oke, nah, hak ini harus digunakan dengan tanggung jawab agar tidak mengganggu hak orang lain, ya, supaya tidak mengganggu hak orang lain. Nah, perhatikan di sini, gambar di sini ada Reno, ya. Ada Reno yang mendengarkan tape recorder dengan sangat kencang, sementara adiknya baru belajar. Nah, di sini Reno dan adiknya itu sama-sama mempunyai hak. Reno mempunyai hak untuk mendengarkan musik, adiknya mempunyai hak untuk bisa belajar dengan tenang. Nah, sama-sama punya hak, tetapi alangkah bijaksananya ketika Reno itu menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab. Misalkan mendengarkan musik dan menirukannya dengan baik, tidak teriak-teriak, musiknya juga tidak terlalu kencang, supaya adiknya bisa belajar dengan tenang, bisa belajar dengan nyaman. Oke, selain hal tersebut, wujud dari melaksanakan hak dengan tanggung jawab adalah misalkan merawat benda yang kita terima, ya. Misalkan kalian dibelikan sepeda kalian dibelikan sepeda oleh ayah, maka sepeda itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak boleh dirusak, ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Oke, tuliskan benda-benda yang sudah kamu terima dari ayah dan ibu. Kemudian kalian ini, ya, kalian tuliskan kalian sudah, iya, kalian merawatnya dengan baik atau belum, ya. Bila belum tahu cara merawatnya, kalian bisa bertanya pada ayah atau ibu bagaimana cara merawat barang pemberian dari ayah atau ibu tersebut, ya. Oke, anak-anak, hari ini kita cukup 2 pembelajaran saja, ya. Silahkan yang tadi yang sudah Ustazah sebutkan tadi, silahkan dicoba dikerjakan di rumah, tidak usah dikirimkan. Jadi untuk belajar saja. Demikian, seperti biasa pesan Ustazah, selalu patuhi nasihat ayah dan bunda, kemudian laksanakan sholat wajib dengan tepat waktu, selalu memurojaah hafalan, dan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Demikian, kalau ada salah-salah kata Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.